Setiap harinya, kegiatan manusia tak lepas dari menghasilkan sampah, baik berupa sampah kertas, plastik, maupun organik. Berbagai usaha untuk mengurangi sampah pun diterapkan, pertamanya dengan upaya reduce, reuse, and recycle. Namun, apakah ini cukup untuk menyelesaikan permasalahan sampah kita yang kian menggunung? Yang masuk ke Bantar Gebang ini, truk masuk ke dalam Bantar Gebang kemudian ditimbang dan kemudian Negara kita Indonesia diperkirakan setiap tahunnya menghasilkan 66 hingga 67 ton sampah. Dan angka ini kian bertambah setiap tahunnya. Setelah ditelusuri, ternyata sampah organik mencapai 60% dari sampah total kita. Sampah organik ini dapat berupa daun kering maupun sisa makanan. Sampah sisa makanan selain dapat menimbulkan bau tidak sedap, juga dapat mengeluarkan emisi gas metana yang berbahaya bagi lingkungan. Di Universitas Indonesia, alur pembuangan sampah sudah diatur untuk memisahkan sampah anorganik dan sampah organik. Kemudian, sampah diangkut ke tempat pembuangan sampah sementara di Universitas Indonesia. Sampah organik diproses menjadi pupuk dengan cara membuat beberapa tumpukan berdasarkan lama waktu penumpukan. Proses ini memakan waktu sekitar 3 hingga 4 bulan hingga dapat menjadi pupuk organik. Pengolahan yang lama dan membutuhkan energi besar ini membuat kami berpikir, apakah yang dapat kami lakukan untuk memudahkan proses ini? Kami kelompok tugas merancang 12 Departemen Teknik Mesin FTUI dengan bimbingan Dr. Insinyur Imansyah Ibnu Hakim berhasil menemukan solusi efektif untuk permasalahan ini dengan pengembangan kami, yaitu Organic Food Waste Solid Liquid Separator. Dengan software Autodesk Inventor, kami melakukan perancangan desain alat kami. Prinsip kerja alat kami sebetulnya sangat simpel, yakni limbah dicacah sehingga volume menjadi lebih kecil, kemudian diperas hingga kandungan air di dalam limbah dapat keluar. Kelebihan dari alat yang kami buat, selain harga produksi yang terjangkau, juga memiliki dimensi yang kecil dan kompak, sehingga cocok untuk penggunaan skala kecil. Di samping itu, alat juga portable dan user-friendly. Hasilnya, limbah sisa makanan akan keluar dalam dua bentuk, yaitu limbah padat dengan volume yang berkurang dan mengering, serta limbah cair. Bagaimana kami merancang alat ini? Mulanya, kami melakukan survei mengenai limbah sisa makanan di lingkungan terdekat kami, yaitu kantin Fakultas Teknik UI. Dari sini, kami mendapatkan data bahwa dalam satu harinya, kantin FTUI bisa menghasilkan sisa makanan sebanyak 125 kg atau setara dengan 5 buah ember sampah penuh. Nilai ini menjadi dasar acuan kami untuk menghitung daya yang dibutuhkan serta rancangan akhir. Untuk melakukan tugasnya, alat ini membutuhkan feeder untuk memasukkan limbah. Kemudian, limbah masuk ke shredder yang diputar oleh motor dengan daya yang dirasiokan melalui puli. Limbah yang hancur akibat shredder lalu jatuh masuk ke skru conveyor yang bergerak dengan daya motor. Skru conveyor akan mendorong limbah makanan sepanjang tabung yang permukaannya merupakan saringan baja. Kandungan cairan pada limbah akan jatuh ke dalam reservoir limbah cair, sementara limbah padat akan terus bergerak hingga mencapai ujung tabung dan jatuh ke reservoir limbah padat. Limbah cair dan limbah padat dalam masing-masing reservoir kemudian akan diproses menjadi pupuk organik dengan bentuk cair dan padat. Proses pengomposan akan jauh lebih cepat dan sedikit menimbulkan bau tidak sedap.